Pejamkan mata Anda sejenak. Cobalah mengingat sebuah kenangan yang sangat lama. Mungkin foto masa kecil yang warnanya telah memudar. Atau suara tawa yang kini hanya gema samar. Ingatan kita, betapapun berharganya, rapuh dan tidak abadi. Seiring berjalannya waktu, detailnya kabur, terkikis oleh momen-momen baru. Sekarang, bayangkan kerapuhan ini dalam skala terbesar yang bisa dibayangkan. Skala seluruh alam semesta. Kosmos, sang pencipta galaksi, bintang, dan kehidupan, ternyata juga seorang pelupa. Ia menderita kondisi yang bisa kita sebut amnesia kosmik. Sebuah proses di mana alam semesta secara perlahan namun pasti menghapus catatannya sendiri, melupakan sejarahnya, dan pada akhirnya akan melupakan kita. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan melakukan perjalanan yang tenang, melintasi ruang dan waktu untuk memahami mengapa dan bagaimana alam semesta melupakan masa lalunya. Ini bukan cerita tentang akhir yang menakutkan, melainkan sebuah perenungan tentang keindahan momen saat ini. Untuk memahami bagaimana alam semesta bisa lupa, kita harus kembali ke ingatan pertamanya. Dentuman besar. Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, semua yang kita kenal muncul dari satu titik yang tak terhingga padatnya dan panas. Momen itu adalah awal dari segalanya. Awal dari waktu, ruang, dan informasi. Dalam fisika, informasi bukan hanya sekadar data. Informasi adalah deskripsi presisi dari keadaan setiap partikel di alam semesta. Posisinya, energinya, putarannya. Ada sebuah prinsip dasar dalam fisika klasik yang menyatakan bahwa informasi tidak dapat dihancurkan. Seperti energi, ia hanya bisa berubah bentuk. Anda bisa membakar selembar kertas, mengubahnya menjadi abu dan asap. Tetapi secara teori, jika Anda bisa mengukur setiap atom dan foton yang dihasilkan, Anda bisa merekonstruksi informasi yang terkandung dalam kertas itu. Prinsip kekekalan informasi ini adalah pilar pemahaman kita tentang realitas. Namun, alam semesta memiliki mekanisme-mekanisme raksasa yang tampaknya dirancang untuk menantang pilar ini. Mekanisme yang bertindak seperti penghapus kosmik, yang mengancam untuk menghilangkan informasi selamanya. Disinilah kisah amnesia kosmik kita dimulai. Mekanisme penghapusan pertama adalah yang paling fundamental, perluasan alam semesta itu sendiri. Sejak dentuman besar, jalinan ruang waktu terus mengembang, meregang seperti permukaan balon yang ditiup. Galaksi-galaksi menjauh satu sama lain, bukan karena mereka terbang melewati ruang, tetapi karena ruang di antara mereka terus bertambah. Bayangkan Anda melukis titik-titik di permukaan balon. Saat Anda meniupnya, setiap titik akan melihat titik lainnya menjauh. Inilah yang terjadi pada skala kosmik. Cahaya dari galaksi-galaksi yang jauh harus melintasi ruang yang terus mengembang ini untuk mencapai kita. Perjalanan ini membuat gelombang cahaya itu meregang. Fenomena ini disebut pergeseran merah atau redshift. Semakin jauh sebuah galaksi, semakin cepat ia tampak menjauh dan semakin meregang cahayanya. Awalnya, cahaya tampak akan bergeser ke spektrum inframerah, lalu gelombang mikro, lalu gelombang radio. Akhirnya setelah miliaran tahun, gelombang itu akan meregang begitu hebat hingga panjang gelombangnya menjadi lebih besar dari alam semesta yang dapat diamati itu sendiri. Pada titik itu, cahaya tersebut dan semua informasi yang dibawanya tentang galaksi asalnya menjadi tidak terdeteksi. Ia secara efektif terhapus dari pandangan kita. Galaksi itu, beserta miliaran bintang dan potensi kehidupannya, lenyap dari cakrawala kosmik kita seolah-olah tidak pernah ada. Ini adalah bentuk pertama dari amnesia, isolasi dan pelupaan yang disebabkan oleh jarak yang tak terbatas. Namun, perluasan alam semesta hanyalah awal dari proses pelupaan ini. Ada tempat-tempat di kosmos di mana penghapusan terjadi secara lebih dramatis dan absolut. Kita menyebutnya lubang hitam. Objek-objek ini adalah sisa-sisa bintang masif yang runtuh di bawah gravitasinya sendiri, menciptakan titik dengan kepadatan tak terhingga yang disebut singularitas. Di sekelilingnya terdapat batas tak terlihat yang disebut cakrawala peristiwa. Apapun yang melintasi batas ini, materi, cahaya, informasi, tidak akan pernah bisa kembali. Lubang hitam adalah brankas kosmik dengan kunci sekali jalan. Selama puluhan tahun, para ilmuwan percaya bahwa informasi yang jatuh ke dalamnya akan tersimpan aman di dalam, meskipun tidak dapat diakses. Namun pada tahun 1970-an, Stephen Hawking membuat penemuan yang mengejutkan.
Dengan menggabungkan mekanika kuantum dan relativitas umum, ia menunjukkan bahwa lubang hitam tidak sepenuhnya hitam. Mereka perlahan-lahan menguap dengan memancarkan radiasi termal acak, yang sekarang dikenal sebagai radiasi Hawking. Proses ini memakan waktu yang sangat lama, tetapi pada akhirnya lubang hitam akan lenyap sepenuhnya. Disinilah paradoks terbesar muncul. Jika lubang hitam menguap, kemana perginya semua informasi yang pernah jatuh ke dalamnya? Radiasi Hawking tampak sepenuhnya acak, tidak membawa detail spesifik tentang bintang-bintang atau planet-planet yang ditelannya. Apakah informasi itu dihancurkan selamanya? Jika ya, ini melanggar salah satu hukum fisika yang paling mendasar. Misteri ini, yang dikenal sebagai paradoks informasi lubang hitam, adalah jantung dari amnesia kosmik. Ia menyiratkan adanya mesin penghancur data pamungkas di alam semesta. Konsep pelupaan ini juga tertanam dalam hukum fisika yang paling fundamental kedua setelah gravitasi, hukum kedua termodinamika. Hukum ini memperkenalkan kita pada konsep entropi, yang pada dasarnya adalah ukuran ketidakteraturan atau keacakan dalam sebuah sistem. Bayangkan sebuah istana pasir yang baru dibangun. Strukturnya rumit, teratur, dan penuh informasi. Ini adalah keadaan entropi rendah. Sekarang, biarkan angin dan ombak menerpanya. Butiran pasir akan tersebar secara acak, dan struktur istana akan hilang. Ini adalah keadaan entropi tinggi. Anda kehilangan informasi tentang bentuk istana itu. Mustahil untuk merekonstruksinya hanya dengan melihat tumpukan pasir yang acak. Alam semesta kita secara keseluruhan berjalan searah dengan panah waktu ini, dari keteraturan menuju ketidakteraturan yang lebih besar. Bintang-bintang membakar bahan bakarnya dan menyebarkan energi. Galaksi-galaksi bertabrakan dan strukturnya menjadi lebih acak. Setiap proses yang terjadi di alam semesta, dari secangkir kopi yang mendingin hingga bintang yang mati, meningkatkan entropi total. Sejarah alam semesta adalah cerita tentang struktur-struktur kompleks yang perlahan-lahan larut menjadi keseragaman yang hambar. Masa lalu yang teratur dan penuh informasi secara bertahap digantikan oleh masa kini dan masa depan yang lebih kacau dan tidak informatif. Entropi, dalam arti yang paling puitis, adalah proses di mana alam semesta melupakan masa mudanya yang terstruktur. Kehancuran informasi ini membawa kita pada gambaran masa depan yang paling jauh dan paling sunyi. Sebuah hipotesis yang dikenal sebagai kematian panas alam semesta. Setelah triliunan-triliun tahun, semua bintang akan kehabisan bahan bakar dan padam. Galaksi-galaksi akan menjadi pekuburan gelap yang dipenuhi bintang katai hitam, bintang neutron, dan lubang hitam. Kemudian bahkan benda-benda ini pun akan meluruh. Proton mungkin akan pecah. Dan akhirnya, setelah rentang waktu yang hampir tak bisa dipahami, lubang hitam terakhir pun akan menguap melalui radiasi Hawking. Apa yang tersisa? Sebuah lautan dingin, gelap, dan hampir kosong, berisi partikel-partikel subatomik yang tersebar merata. Ini adalah keadaan entropi maksimum. Tidak ada lagi struktur, tidak ada perbedaan suhu, tidak ada aliran energi. Semua proses fisik akan berhenti. Dalam keadaan ini, tidak ada lagi memori. Tidak ada jejak bintang-bintang yang pernah bersinar, tidak ada sisa-sisa kehidupan yang pernah berpikir, tidak ada gema dari dentuman besar. Semua informasi yang membentuk sejarah kosmos yang kaya akan telah diencerkan menjadi keacakan yang seragam. Alam semesta akan mencapai keadaan amnesia total dan permanen. Keheningan terakhir, di mana tidak ada lagi cerita yang tersisa untuk diceritakan, karena buku itu sendiri telah terhapus menjadi ketiadaan. Kita telah melakukan perjalanan dari masa lalu yang terlupakan hingga masa depan yang sunyi. Kita melihat bagaimana perluasan kosmik, lubang hitam, dan entropi bekerja sama untuk mengikis memori alam semesta. Kisah amnesia kosmik ini mungkin terdengar melankolis. Gagasan bahwa semua pencapaian, semua keajaiban, dan semua sejarah pada akhirnya akan lenyap bisa terasa menakutkan. Namun, ada keindahan yang mendalam di dalamnya. Ini mengingatkan kita bahwa keberadaan kita, kesadaran kita, adalah sebuah anomali yang luar biasa. Kita adalah momen singkat di mana alam semesta, melalui kita, menjadi sadar akan dirinya sendiri. Kita adalah ingatan kosmos. Meskipun alam semesta pada akhirnya akan lupa, fakta bahwa kita ada di sini, sekarang, menatap bintang-bintang dan mencoba memahami semuanya, adalah keajaiban itu sendiri. Keindahan tidak terletak pada keabadian, tetapi pada momen berharga saat kita ada untuk menyaksikannya.
Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Jika Anda bisa meninggalkan satu ingatan yang akan abadi selamanya di alam semesta, terlepas dari amnesia kosmik, ingatan apakah itu? Bagikan di kolom komentar di bawah.